ramai menjadi viral di media sosial. Salah satu potongan video Cak Nun yang mengatakan Indonesia dipimpin oleh Firaun bernama Jokowi. Wis ana sing menang kita saiki. Wis ana sing menang. Karena Indonesia dikuasai oleh Firaun yang namanya Jokowi. Siji loro telu, ayo padha guyu, papat lima enem, ayo padha mesem, pitu wolu songo, ojo lali ndonga. Monggo Pak mantan RT. Terima kasih. Kamu itu selalu meluangkan waktunya untuk menerima kedatangan saya. Wah, siapa lagi kalau bukan saya? Ya kalau yang lain itu biasanya saya undang itu kan tidak mau. Katanya posisinya kan lebih tinggi gitu loh. Makanya yang mau untuk mendatangi undangan saya itu ya cuma Pak mantan RT. Dan ini saya kasih menu spesial yaitu harmonika herbal. Iya. Jadi kan kalau harmonika itu kan terus berbunyi. Lah ini bunyinya gimana? Jadi bunyi nanti mah kreket gitu. Oh, tak kira diginikan terus bunyinya buh buh. Pak mantan RT ada kabar apa ini Pak mantan RT? Duh, kabar baik no. Ini ada yang viral lagi. Apa itu? Alah itu loh. Ada seorang tokoh yang terkenal di dunia kelurahan kita. Iya, dia itu bisa juga disebut sebagai seorang budayawan. Bisa juga disebut seorang tokoh spiritual. Bisa juga disebut seorang tokoh agama. Jangan kaget tak? Saya nggak kaget, cuma mengiyakan. Nah, nanti kalau Pak mantan RT ngomong, saya sambutannya cuma datar-datar saja. Nanti saya tidak dianggap tidak menghargai apa yang jenengan sampaikan gitu loh. Ini loh, si tokoh agama ini yang namanya Pak Nun. Berarti beliau itu waktu kecil selalu dipanggil orang tuanya dan nurut. Kok bisa? Rene. Nun. Nah, itu. Panggil namanya langsung Nun. Nah, gimana Pak mantan RT? Dia itu menyamakan atau menggambarkan bahwa Pak Lurah kita itu seperti Raja Firaun. Loh. Kok malah bisa seperti itu, padahal saya ini secara pribadi itu kan juga salah satu fan-nya beliau. Buku-bukunya, karya-karyanya itu saya hampir baca. Ketika di televisi swasta itu saya juga sering lihat. Masa bilang seperti itu? Nah iya, dia menyamakan Pak Lurah itu seperti tokoh Firaun. Padahal ya kan, Pak Lurah ini kan bekerja dengan ikhlas untuk kemakmuran semua rakyatnya. Lah iya, betul. Pembangunan di mana-mana lancar. Jembatan, jalan tol, bendungan. Loh, kok katanya seperti Firaun? Padahal nggak ada bangunan-bangunan yang sifatnya mangkrak seperti kepemimpinan lurah-lurah yang terdahulu. Iya. Semuanya terselesaikan, malah ada tugas-tugasnya lurah yang terdahulu itu diselesaikan oleh Pak Lurah. Sekarang masa dikatakan Firaun? Dan ekonomi juga terjaga stabil. Di saat kena krisis ketika ada badai COVID itu aja, ekonomi kelurahan kita tetap stabil. Ya, bahkan kemarin juga ditunjuk untuk menjadi ketua G20. Itu kan juga Pak Lurah kita. Nah, itu. Padahal Raja Firaun sendiri itu dikatakan raja yang sangat kejam. Mungkin dia memahaminya bahwa Firaun itu kan sebutan untuk raja di Mesir. Kan ada banyak.
Oh. Ada Fir'aun 1, 2, 3. Mesir kuno itu sebutannya Raja Fir'aun semuanya. Mungkin yang dia maksud Fir'aun yang baik mungkin. Loh. Tapi identiknya kalau orang ngomong Fir'aun itu identik raja yang menganggap dirinya itu sebagai Tuhan. Oh, iya itu. Siapapun kita tanya, Yang paling legend itu, yang paling terkenal itu memang Fir'aun yang itu. yang jahat pastinya. Yang jahat. Dan dulu kan sempat Pak Lurah kita itu kan dibuat meme-meme sama orang-orang yang tidak suka dengan Pak Lurah kita itu, dibuat fotonya dimirip-miripkan dengan muminya Fir'aun, atau mungkin tokoh kita Pak Nun ini juga mengacu dari situ ya. Oh, mungkin dia terinspirasi dari meme itu ya. Atau mungkin dia itu bagaimana saya tak habis pikir. Kalau Pak Lurah tak habis pikir itu sudah dari kemarin-kemarin. Pak Lurah kan nggak ada pikiran, jadi pikirannya itu memang habis gitu Saya loh. kan pikirannya kemana-mana, jadi selalu habis. Terus ini Seorang tokoh yang diidolakan banyak orang itu harusnya kan bisa menganjurkan yang baik. terlebih di forum umum itu kan juga harus memberikan anjuran seperti yang disampaikan Pak mantan RT, menghormati pemimpin. Nah, itu apalagi dia kan juga dianggap tokoh agama. Tapi katanya yang disamakan itu bukan hanya Pak Lurah, Apalagi? ya Pak Luhut juga. Oh iya. Seperti Hamon. Itu bagaimana Pak mantan RT? Kok disamakan itu seperti itu? Terus ada juga disamakan dengan Korun. Kalau setahu saya itu kan Kirun. Itu kan lucu kalau disamakan dengan Kirun, ya saya seneng gitu loh. Kalau Korun bagaimana Pak mantan RT? Korun itu kan orang yang suka menimbun harta itu, dianggap seperti itu. Oh, makanya kalau kita menemu harta yang di dalam tanah dinamakan hartanya Korun. Oh, kalau lawaan kita sama lucunya berarti kita lawaan Kirun gitu ya. Bagaimana Pak mantan RT? Loh, dia itu kan tokoh yang memang dari dulu itu sensasional. Sebutannya itu malah Kiai Beling. Beling itu kan identik dengan nakal. Iya. Selengean gitu ya mungkin ya. Memang tulisan-tulisan karya-karyanya itu memang luar biasa. Tapi karena beliau ini istilahnya ngomongnya itu apa ya, kejeglong atau di permintaan maaf itu saya malah lihatnya di permintaan maafnya. Oh, dia sudah mengklarifikasi. Mengklarifikasi itu katanya kesambet gitu loh. Berarti dia kesambet Fir'aun. Wah. Loh, kalau anak kecil kesambet itu kan biasanya terus dibawa ke orang pinter gitu ya. Orang yang mempunyai ranking 1. Iya. Orang pinter? Iya. Yang nilai rapotnya bagus gitu loh. Konon katanya di klarifikasinya itu dia bilang ngomong begitu saja. Tiba-tiba ngomong tentang Fir'aun gitu. Lah kalau seperti itu kan malah tidak bisa menjadi panutan. Nah, iya. Itu bisa dikatakan malah cuci tangan. Nah, orang yang ngomong kok secara langsung nyebut berarti apa yang ada di pikirannya itu ya itu. Ya kan? Apa yang ada di pikirannya berarti itu yang diucapkan. Ya kenapa kok malah nyalahkan makhluk lain. Nah, kalau kesambet berarti kan nyalahkan. Oh iya ya. Malah menyalahkan. Ya kasihan yang yang dianggap nyambeti itu ya. Iya, malah mengkambing hitamkan. Oh iya. Nyambet itu. Tapi ya nggak tahu ya kenapa kok orang itu bisa begitu bencinya dengan Pak Lurah. Tapi kalau sudah benci dengan Pak Lurah, itu kok otomatis jadi kelihatan aslinya gitu loh. Iya, itu malah akan terlihat Pak Lurah kita itu akan semakin semakin terlihat lebih tinggi dan yang suka menghina-hina itu malah semakin terrendahkan. Ya kan? Pak Lurah begitu seringnya dihina, dia tanggapannya biasa saja, sabar dengan sabar dan tidak selalu mempermasalahkan. Hinaan dari mana-mana datang,
Pak Lurah ditanggapi dengan sabar, santai. Itu menunjukkan malah seperti kalau mutiara itu seling dilap akan lebih mengkilap. Oh, lah padahal itu Pak Nun sendiri itu kan sering mengajarkan kepada penggemarnya, kepada jamaahnya untuk selalu kalau ngomong itu harus tahu konsekuensinya. Jangan suka menunjuk-nunjuk. Kalau sukanya menunjuk-nunjuk itu berarti yang tiga itu menghadap kita sendiri. Kok waktu ngomong seperti itu, apa dia itu mungkin lupa ya dengan apa yang disampaikan sebelum-sebelumnya gitu loh. Ya, itu mungkin makanya terus alasannya kesambet. Makanya apa dia itu menganggap dia itu Nabi Musanya ya. Ya kan? Lah kalau Fir'aun kan itu lawannya Nabi Musa. Nah, kalau menganggap Nabi Musa harusnya punya tongkat yang bisa berubah menjadi ular. Ya, tongkatnya kloget-kloget. Tapi ya bagaimana lagi, saya itu malah teringat di tahun 90-an dulu. Saya kasihan dengan Siti Nurbaya. Iya, kenapa? Lah dulu terlepas dari Datuk Maringgi, ya, sekarang dapatnya Pak Nun ini gitu loh. Iya. Oh, bener. Bagaimana? Wah, padahal dulu yang begitu banyaknya orang yang ngefan sama dia itu kan berarti dulu itu kan dia sebagai tokoh panutan yang baik. Iya, semoga ini memang benar seperti yang disampaikan, sudah mengklarifikasi, meminta maaf, tapi kok maafnya itu kok seolah-olah juga masih ada nada tidak mengakui kesalahannya tadi loh. Seharusnya kan maafnya kan harus nyebut Pak Lurah kita, nama Pak Lurah kita ketika ngomong kan, beliau itu kan juga ngomong Pak Lurah ini adalah Fir'aun, Pak Luhut Haman. Itu seharusnya juga minta maaf kepada orang-orang yang disebut tadi, kok malah minta maafnya berarti kepada dia itu seperti tampaknya nggak mengakui kesalahannya, dan dia minta maafnya kepada keluarganya. Karena keluarganya takut kena efeknya. Loh, berarti dia kan tetap menganggap yang dia katakan Fir'aun itu tetap seperti apa yang gitu. dia katakan. Berarti umpamanya saya menyamakan Pak mantan RT. Pak mantan RT itu sama apa? Sama seperti dengan SpongeBob. Pak mantan RT nggak marah. Nggak marah. Saya orangnya sabar. Tapi lingkungan Pak RT semuanya menghujat saya. Dan saya akhirnya juga minta maaf. Karena saya dihujat, keluarga saya kan juga merasa risih. Saya maaf dengan keluarga saya atas omongan saya. Kan kepada saya kamu. Masa maafnya kepada keluarga? Ya, kan keluarga saya kan juga merasa risih atau merasa tidak nyaman dengan omongan saya tadi. Karena saya banyak mendapatkan hujatan, keluarga saya juga merasa terganggu pastinya. Saya minta maaf dengan keluarga saya. Lah ya, contohnya seperti itu. Masa ini yang disalahi malah nggak dimintai maaf? Ya karena tahu Pak Lurah itu memang beliau itu pemaaf. Mungkin dia sudah tahu karakternya Pak Lurah itu dianggap nggak ada masalah kalau cuma dikata-katain gitu. Pasti Pak Lurah sudah memaafkan. Betul. Mungkin gitu. Terus sebenarnya kalau Pak Lurah disamakan dengan Fir'aun kan juga tidak tepat. Lawang kegiatan keagamaan juga dibebaskan. Membangun rumah ibadah juga bebas. Bahkan ada yang memakai APBD yang besar. Juga tidak ada sanksinya. Selama pandemi kegiatan dibatas-batasi, masih ada yang nekat membuat kegiatan keagamaan juga tidak ada sanksinya. Malah Pak Lurah kemarin kan juga bilang supaya jangan ada membeda-bedakan, jangan mengganggu orang yang beribadah. Kebebasan beribadah tetap harus dijaga, itu amanah dari Undang-Undang Dasar 45. Atau ya kan? Mungkin Pak Nun ini kemarin tidak diundang hajatan. Oh iya ya. Pak Lurah itu sudah mantu 3 kali. Selama ini kan tidak diundang. Tapi kan ada beberapa. Dia mungkin minta diundang terus suruh membacakan doa gitu mungkin ya. Nggak tahu. Tapi kan selama dulu mungkin kan dekat dengan Pak Lurah yang dulu. Atau dia pengen disuruh itu membawa, dia kan punya kelompok musik itu mungkin disuruh
Ya, Pikirnya tapi kok nggak disuruh gitu ya. Tapi kan kemarin Malah sudah kecewa waktu itu ya. acaranya putrinya Bu Lurah Mantan, waktu ada kegiatan paguyuban itu kan, Iya. beliau kan juga diundang. Oh. Tapi gimana pemikiran, tapi untuk penggemar fanatiknya itu ya juga tidak terima ketika netizen, ya, netizen kan juga tidak ada yang menyuruh, bahkan menganggap netizen ini adalah buzzer. Buzzer muber. Memang buzzer itu dari kata muber-muber. Lah iya bener. Pak mantan RT ini mau kemana lagi Pak mantan RT? Kamu seperti mengusir saya. Enggak mengusir, apa mungkin mau menggenapi yang dulu 9 naga, sekarang 10 naga, mungkin Pak RT menjadi 11 naga. Ya, kamu terlalu banyak nonton film Shang-Chi. Tapi saya takutnya nanti Pak mantan RT itu gayanya kayak naga, tapi nanti wujudnya beruang. Saya Padahal minumnya susu sapi. itu iklan yang membagongkan gitu loh. Iklannya naga, gambarnya beruang, tapi dalamnya sapi. Bapak mantan RT mau kemana? Saya tanya lagi. Jangan membagongkan loh ya. saya mau datang ke jamaah itu. Jamaah apa? Itu yang mak Oh, Mak Ija. bukan Mak Ija. Apa? Mak Erat. Siji loro telu ayo padha guyu papat lima enem ayo padha mesem pitu wolu songo aja lali ndonga